Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan yang akan menolong dan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Kolose 4 ayatnya yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa. Pastinya banyak di antara kita yang di penghujung tahun lalu telah membuat daftar panjang harapan atau wishlist yang ingin diwujudkan di tahun yang baru ini. Banyak dari kita yang mengharapkan di tahun yang baru ini ada perubahan hidup, baik dalam kesehatan, pekerjaan, bisnis, relationship atau hubungan, dalam keluarga, dan dalam hal-hal yang lainnya. Tetapi harapan demi harapan tersebut tidak bisa dan tidak akan bisa berjalan dengan baik ataupun terwujud tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa kita datang dalam doa-doa kita kepadanya. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan tentang perintah tentang doa ini. Kolose 4 ini merupakan pasal terakhir dari surat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pada saat itu. Di dalam pasal 4 ini Rasul Paulus melanjutkan tentang menasihati tuan-tuan untuk berlaku adil kepada hamba mereka. Setelah di akhir dari pasal 3 membahas tentang bagaimana sikap dari istri-istri kepada suami dan sebaliknya suami kepada istri, anak-anak kepada orang tua dan bapak-bapak kepada anak-anak, lalu hamba-hamba kepada tuan mereka, dan akhirnya Rasul Paulus memberikan nasihat tentang doa. Inilah kewajiban setiap orang, yaitu bertekun dalam doa. Peliharalah waktu-waktu doamu tanpa teralihkan oleh urusan yang lain. Jagalah hatimu supaya tetap melekat kepada kewajiban itu, tanpa berbelok atau menjadi surut, bahkan sampai pada kesudahannya. Berjaga-jagalah. Orang-orang Kristen harus mempergunakan seluruh kesempatan doa mereka dan memilih saat yang tepat untuk melakukannya, yaitu saat yang bebas dari gangguan hal-hal yang lain. Mereka juga harus menjaga pikiran supaya berpusat pada kewajiban itu, dan dalam keadaan yang sesuai itu sambil mengucap syukur atau dengan ungkapan hikmat untuk mensyukuri belas kasihan yang sudah diterima. Pengucapan syukur haruslah menjadi bagian dalam setiap doa kita. Itulah tafsiran dari Matthew Henry. Ya, berdoa. Doa sering menjadi solusi akhir ketika sesuatu yang kita harapkan belum juga terwujud. Atau bahkan ketika kita sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ya, doa. Doa sering menjadi solusi akhir ketika sesuatu yang kita harapkan belum juga terwujud. Bahkan ketika kita sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, baru kita datang pada Tuhan dalam doa. Padahal doa adalah kewajiban atau keharusan utama setiap orang percaya. Sebagai rasa kebergantungan kita kepada Tuhan kita dan kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan terbatas untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi tak jarang kita melupakan doa, melupakan waktu-waktu yang telah kita tentukan sendiri menjadi waktu-waktu khusus kita
untuk berdoa atau waktu-waktu di mana kita bisa membawa seluruh perkumpulan kita. Kali ini, melalui renungan singkat ini, kita diingatkan untuk berdoa dengan tekun. Sungguh-sungguh memberi waktu di tengah segala kesibukan kita untuk datang kepada Tuhan kita melalui doa. Lebih dekat kepadanya dan membangun keintiman yang lebih lagi dari tahun-tahun yang lalu. Setelah setahun yang lalu, Ia telah menolong, Ia telah menyertai kita dengan berbagai cerita. Mari datang kepadanya dengan doa. Mari mensyukuri akan betapa baiknya Tuhan kita dalam kehidupan kita, yang dimana kita sendiri sering jatuh bangun dalam mengandalkannya dan dalam datang kepadanya. Jangan sampai kita memiliki banyak harapan, tetapi doa sendiri kita abaikan. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu, mari kembali menghidupkan waktu-waktu doa kita yang kita abaikan. Dan biarlah doa-doa kita pada akhirnya boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat ini. Kami diingatkan tentang pentingnya doa, tentang pentingnya kami untuk bertekun dan sungguh-sungguh memberikan waktu kami untuk datang kepadamu Tuhan melalui doa-doa kami. Minta ampun Tuhan jika sepanjang tahun yang lalu kami sering mengabaikan waktu-waktu doa kami. Kami sering datang kepadamu Tuhan di saat kami tidak tahu lagi harus berbuat apa atau menjadi solusi akhir dari segala sesuatu yang telah kami lakukan. Biarlah melalui renungan ini kami diingatkan bahwa doa haruslah menjadi utama dari segala usaha yang kami lakukan dalam menjalani hari-hari hidup yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.